bahwasanya itu boleh ikut jamaah tarawih dengan catatan juga sama disumbat dan memakai pembalut, dan kamu berusaha untuk meminimalisir keluarnya darah gitu loh. Itu boleh selagi nanti tidak mengkhawatirkan jika darah itu mengotori masjid. Kalau itu pendapat saya ya. Jadi ketika nanti kalian sholat kemudian darah itu merembes hingga ke pembalut atau ke kain, maksudnya sudah menembus kapas yang digunakan untuk menyumbat, ini tidak apa-apa, karena di sini orang istihadah itu boleh nanti ketika sholat itu darahnya keluar menembus ini menyumbatnya apabila memang ada tujuan kemaslahatan lain seperti menunggu sholat jamaah, juga seperti tarawih seperti itu gitu. Kenapa saya seringnya lebih membahas hukum-hukum dasarnya atau hukum-hukum yang mengikuti aturannya, jarang membahas ke rukshoh-rukshohnya, karena menurut saya gini, karena di sini posisi kita masih belajar atau kita masih pemula, anggap saja saya juga masih pemula, masih belajar. Ketika nanti juga yang apabila sebagian dari yang mendengarkan atau menyimak ini juga masih pemula, ditakutkan tuh kalau kita malah membahas lebih rinci, membahas ke rukshoh-rukshohnya, lebih mencabang kemana-mana, nanti ditakutkan dia menjadi menganggap remeh atau menganggap ringan gitu. Oh gini tuh ternyata boleh ya, cuma segini aja ternyata boleh gitu. Nanti kalau di awal-awal dia masih ibaratnya masih belajar pemula, masih di awal atau pemula, sudah tahu hukum-hukum ringan, nanti dia melaksanakan itu, melakukan kebiasaan itu, dan ketika dia dipertemukan oleh keadaan yang sulit, bisa-bisa dia tidak sholat, kayak gitu loh maksud saya. Kayak kalau kita tuh sekolah, biasanya kalau murid baru pasti ada ospek, mos, aturan-aturannya masih kegiatannya pada tegas seperti itu. Nanti kalau udah sekolah pada lama baru itu seperti mengetahui keadaan, situasi, baru dia sudah bisa berpikir, oh mana langkah yang boleh tapi tetap kita tuh bisa melakukannya, atau langkah yang ringan tapi nggak melanggar aturan, seperti itu loh maksud saya. Jadi saya lebih sering membahas hukum-hukum dasarnya gitu. Memang rukshoh itu ada, tapi nanti dengan adanya catatan tertentu ya, seperti yang saya katakan kemarin. Jadi semisal kakak tuh mengalami kemarin istihadah terus mau sholat tarawih, itu gimana? Nggak apa-apa, sholat saja di masjid, itu tidak apa-apa, ikut jamaah. Kalau saya, pribadi saya, pemahaman saya tuh seperti itu, jika memang keadaannya tidak takut mengotori keadaan masjid gitu loh. Kan ada ya kalanya orang tuh mengalami istihadah, darah dia tuh keluar seperti siklus orang haid, di mana di awal-awal darah keluar itu tuh deras banget, padahal itu istihadah loh, bukan haid. Itu ada yang seperti itu, kemudian di akhir-akhir baru dia keluarnya sedikit-sedikit, ada juga yang hanya sedikit-sedikit dari awal hingga akhir juga ada, kan siklus orang tuh beda-beda gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Tapi bila nanti keadaan kalian seperti ini, misalkan kalian tuh memang sudah memiliki adat istihadah atau memang ini baru istihadah yang pertama atau beberapa kali dan keluarnya tuh deras banget, seperti kalian waktu haid gitu loh, deras banget, sering gonta-ganti pembalut berapa jam sekali, atau sering lah ganti karena mungkin risih atau gimana, atau sering mengalami seperti itu, tembus atau gimana. Kemudian ini di bulan Ramadan, ingin sholat tarawih, gimana solusinya, gimana ya, gimana. Gini, kalau tetap ingin sholat tarawih ya pasti tetap ingin ya, karena sholat tarawih itu hanya dilakukan di bulan Ramadan, setelah Ramadan nggak bisa, kan sayang gitu kalau kita nggak melakukan gitu. Gini, kalau solusi saya ya, semisal kalian mengalami yang seperti ini, kalau memang mengalaminya deras seperti itu, kalau memang siklusnya biasanya di awal-awal kalian mengalami keluar darah yang deras, mending sholat tarawihnya di rumah dulu. Kalau memang ditakutkan, biasanya memang seperti itu, sering tembus atau sering gimana gitu loh, itu di rumah dulu nggak apa-apa, daripada nanti ditakutkan mengotori masjid. Jika memang kalian rawan seperti itu, rawan mengotori masjid, kan kalau di rumah nanti setiap berapa rakaat sekali, sekiranya kalian merasa ini penuh, kain yang dipakai penuh, bisa ganti dengan yang baru, kemudian melanjutkan tarawihnya kembali gitu. Nanti kalau sudah mengalami siklus istihadahnya seperti darah haid normalnya, nanti baru bisa ikut berjamaah, daripada nggak melakukan sama sekali, kan sayang gitu di bulan Ramadan
tidak melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih kan hanya dilakukan setahun sekali. Gitu. Itu kalau solusi saya. Jadi titik poinnya di sini ketika nanti istihadah itu wajib tidak memakai hasfu. Jadi nanti puasanya tidak wajib dikodok. Karena apa? Karena ini tidak disumpah. Yang menjadikan puasa wajib dikodok itu ketika puasanya batal karena disumpah. Boleh sholatnya nanti keluar darah itu boleh di saat mengalami posisi puasa seperti ini. Karena di sini titik tekannya kita itu dituntut untuk melaksanakan dua kewajiban yaitu sholat dan puasa. Begitu juga ketika istihadah sholatnya itu boleh nanti keluar darahnya itu merembes meskipun nanti sudah disumbat ataupun pakai pembalut juga. Ketika memang ini digunakan untuk menunggu sholat jamaah atau untuk melakukan kemaslahatan. Jadi ini tuh boleh dengan catatan untuk melaksanakan kemaslahatan yang lain gitu, seperti puasa, menunggu sholat jamaah seperti itu. Itu yang saya revisi ulang dari jawaban saya yang kemarin. Jadi ketika nanti ada lagi perkataan saya yang kurang sesuai atau sedikit diragukan, tidak apa-apa. Langsung komentar saja, nanti akan saya kaji ulang gitu. Akan saya lanjutkan ini tentang istihadah ya yang kemarin. Akan saya ulangi lagi. Apa ta'rif istihadah tersendiri? Istihadah yaitu darah yang keluar, di mana ini keluarnya itu di luar masanya haid dan nifas. Jadi darah yang mana keluar di selain waktu dia mengalami haid dan waktu nifas, itu darah istihadah. Yang kemarin telah saya bahas di mana contohnya, contoh ringannya itu contoh dasar. Yang mana darah keluar di dua waktu ini, di luar dua waktu ini, yaitu ketika nanti keluar sebelum umur 9 tahun kurang 16 hari atau di sebelum waktu umurnya haid. Kemudian darah itu keluar melebihi batas maksimalnya haid. Dan yang terakhir yaitu darah keluar sebelum mencapai batas minimalnya haid, ataupun juga nanti darah itu keluar melebihi batas maksimalnya nifas. Itu. Saya lanjutkan untuk ke bab hukum-hukum orang istihadah, yang mana kemarin yang pertama yaitu mustahadah mubtadi'ah mumayyizah, yaitu orang yang baru pertama kali mengalami keluar darah dan dia bisa membedakan darah. Maksudnya membedakan darah, dia itu memang teliti, detail, bisa mengamati, bisa mengetahui darah kuat, darah lemah. Jadi dia itu memang menulisnya secara teliti, seperti darah kuat keluar berapa jam, dari mulai kapan, terus darah lemahnya berapa jam, seperti apa, bagaimana sifatnya, dia seperti itu. Jadi ketika nanti seseorang itu ingat tanggal, waktunya, kadarnya, tapi darahnya nanti dia tidak ingat, samar-samar, hitam, merah atau hampir sama, atau dia lupa warnanya apa saja, berapa jam keluarnya yang ini, itu nanti dia tidak bisa digolongkan mumayyizah, nanti dia masuknya ke ghairu mumayyizah. Jadi di sini ketika nanti seorang perempuan itu sebelumnya dia memang belum pernah mengalami haid sama sekali, belum pernah mengalami keluar darah, ini baru pertama, tapi dia keluar pertama kali sudah melebihi batasnya haid. Jadi itu nanti dia dihukumi sebagai mustahadah mubtadi'ah mumayyizah. Yang mana seorang mustahadah yang baru pertama kali mengeluarkan darah, kemudian dia bisa membedakan darah. Jadi dia emang orangnya teliti gitu. Nanti untuk mustahadah mubtadi'ah mumayyizah yang dihukumi haid yaitu adalah darah qawi atau darah kuat. Bagaimana darah kuat ini bisa dihukumi haid? Yaitu nanti dengan catatan-catatan tertentu. Darah kuat bisa dihukumi sebagai
head pada